Kalau sinyalku, kalau siang gini nih di rumah biasanya sinyalnya rada rewel. Oke, langsung aja tentang ISK ya, infeksi saluran kencing. Ya, namanya infeksi saluran kencing, keluhan utamanya adalah gangguan buang air kecil. Jadi pasien datang itu pasti ada masalah di buang air kecilnya. Dan rata-rata datang itu dengan keluhan demam. Demamnya terus menerus. Ya, itu. Nah, kalau ada gangguan buang air kecil dan keluhan demam, berarti ada tanda-tanda inflamasi di situ. Kalau ada tanda inflamasi, kemungkinan adalah itis atau infeksi. Ya. Nah, pada anak, ya kan, yang paling sering adalah bisa terjadi infeksi saluran kencing bagian bawah dan infeksi saluran kencing bagian atas, di mana dia nanti akan dibagi, ya batasnya mana, yaitu vesika urinaria. Ya, kalau di bagian vesika urinaria ke bawah, dia termasuk ISK bawah. Tapi kalau dia ke atas, ya kan, dia termasuk ISK atas. Salah satu contoh ISK atas adalah dia infeksi sudah kena daerah ginjal atau istilahnya adalah pyelonefritis. Keluhnya apa? Sama ya, gangguan BAK, demam, cuman ketambahi nyeri pinggang. Cuman kalau pada anak-anak jarang sekali ya mengeluhkan nyeri pinggang kan jarang, gitu ya. Tuh, kalau pada anak-anak rata-rata ya keluhannya ngarahnya ke kencingnya. Ya, jadi biasanya kenanya di sistitis ya, atau bahkan di mana uretritisnya. Tapi kalau uretritis biasanya disebabkan karena anak-anak paling sering disebabkan karena fimosis. Gitu. Jadi memang fimosis ada perlengketan preputium terutama pada laki-laki ya kan sehingga dia ketika kencing terasanya nyeri, demamnya naik turun. Kalau pada anak-anak dengan fimosis atau pada laki-laki ya, terutama anak laki-laki, tata laksananya apa? Ya kita obati dulu ISK-nya. Kalau sudah mendingan ISK-nya, berarti kita lakukan su sunat. Gitu ya. Tuh. Nah, kalau umpama pada sistitis atau infeksi pada vesika urinarnya, biasanya keluhannya khasnya adalah nyeri tekan suprapubik. Kalau pada anak-anak ya kita tekan daerah suprapubiknya tambah nangis. Ya, itu berarti ngarahnya ke ISK bawah. Atau kalau pasiennya anaknya sudah di atas usia TK atau SD, ya kan biasanya kan sudah bisa menyampaikan keluhannya. Kamu tanyakan ketika BAK terasa nyeri tidak, terasa anyangan-anyangan tidak, gitu ya, terasa panas atau tidak, gitu. Ya, tapi kalau pada anak-anak biasanya anamnesanya berarti dilihat dari pempasnya. Ya, kencingnya gimana Bu warnanya? Gitu ya, keruh tidak? Kalau setiap kencing adiknya nangis atau tidak? Gitu. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Dan rata-rata ya kan infeksi saluran kencing adalah ascending infection. Ya, jadi kalau pada perempuan lebih sering dibandingkan laki-laki. Kalau pada anak-anak, kenapa? Karena perempuan ingat pakai pampers. Kemudian pasiennya BAB, mencret. Terus tidak segera diganti pampersnya. Akhirnya bakteri E. coli yang paling sering ini akan masuk ke saluran kencing. Nanti dia akan jalan-jalan pada saluran kencing. Maka dia akan menyebabkan yang namanya infeksi saluran kencing. Selain itu, ya kan, saluran kencing pada perempuan itu lebih pendek dibandingkan laki-laki. Itulah kenapa perempuan lebih berisiko dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki apakah bisa kena IS kah? Bisa. Ya, gitu.
Nah, salah satu penyebabnya tadi ya, yaitu fimosis. Gitu. Jadi salah satu penyebabnya adalah fimosis. Seperti itu. Nah, ini adalah penyebab yang lainnya ya, bisa Enterobacter, bisa Klebsiella, Pseudomonas. Ya, Pseudomonas ini paling sering pada pasien-pasien yang menggunakan kateter ya, kalau anak-anak jarang. Jadi kalau anak-anak enggak perlu ya. Kalau Proteus mirabilis ini karena ada batu, jadi juga enggak perlu. Jadi yang paling sering kalau pada anak-anak adalah E. coli. Nah, klasifikasi berdasarkan gejalanya itu ada yang namanya simptomatik, ada asimptomatik. Kalau simptomatik berarti ada gejala. Ya, tapi kalau asimptomatik berarti tidak ada gejala. Terus, ISK atas, ya kan tadi sudah kita sebutkannya yaitu pilonefritis, ISK bawah yaitu sistitis. Nah, terus ada istilah komplikata non komplikata. Ini istilah aja. Tidak perlu, tidak apa-apa. Ini biasanya terjadi pada yang ditanyakan pada usia dewasa. Kalau non komplikata berarti dia adalah wanita, ya kan, dan sedang tidak hamil. Tuh. Yang termasuk adalah ISK bawah. Kalau dia komplikata berarti laki, wanita hamil, anak, dan ternyata ada kelainan saluran kencing. Dan kalau sudah kena ISK atas, berarti ya dia termasuk komplikata. Karena dia kan ascending infection. Ya, jadi dia jalan naik ke atas. Kalau sudah kena ginjal, ya kan pyelonephritis berarti ngarannya ke komplikasi ISK. Kayak gitu. Jadi tandanya biasanya dicek bun kreatinin ya. Bun kreatinin atau fungsi ginjalnya sudah mulai meningkat. Tuh. Nah, ISK ini ya. Nih. Jadi, ya kan, ISK pemeriksaan penunjangnya apa? Cek UL ya. Kalau pertama cek UL. Nanti ketika pada UL ditemukan adanya leukosituria, ada nitrit, ada bakteri. Ya. Nah, ternyata kalau memang ada ini, ya kan, ya sudah. Ya, kemungkinan bisa ISK. Tapi kalau ditanya good standard, ya good standard yaitu dilakukan kultur urin. Jadi good standard ISK itu wajib ain dilakukan kultur urin. Pada kultur urin nanti didapatkan hasil adanya bakteri yaitu 10 pangkat 5. Ya, 10 pangkat 5. Nah, pengambilan sampel ya kan yang paling bagus itu bisa dari kateter, bisa dari midstream ya, pancaran tengah atau aspirasi suprapubik. Nah, yang paling bagus yang mana? Ya kan? Yaitu midstream. Ya, kalau kateter kan bisa juga infeksi dari kateternya juga bisa. Kalau suprapubik ada harus dijaga higienitasnya ya. Kita harus dijaga steril tidak. Nah, itu adalah untuk ISK. Nah, nih, kalau obat ISK, kalau pada anak-anak ini ya, gitu. Jadi lini pertamanya adalah cotrimoxazole. Nih, cuman kalau pada anak kotrim itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Dia bisa apa? Depresi sumsum tulang. Jadi tidak bagus. Kalau umpama dia masih bayi itu tidak boleh ya. Biasanya kita pakainya yaitu amoxicillin, yaitu 20 sampai 40 miligram per kilogram berat badan. Tuh. Nah, ini adalah untuk ISK gitu. Jadi kalau umpama untuk obat rawat jalan ya, mana keputus.
Suaraku sudah kedengeran. Halo, halo, suaraku sudah kedengeran. Sudah terdengar, Dokter. Oke. Ya, jadi kalau mama rawat jalan, biasanya kita berikan apa? Amoksisilin. Ya, gitu. Dosisnya adalah 20 sampai 40 miligram per kilogram berat badan. Atau boleh langsung nih, ini kan per kali minum ya. Ini per kali minum. Atau kamu boleh pakai yang dosis 100 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, itu kalau per hari. Jadi kalau per hari nanti dibagi 3 dosis. Ya, ini yang per kali minum. Gitu. Jadi beda ya. Paham nggak maksudku? Paham. Oke, itu ya. Oke, terus itu, mm-mm. Oke. Jadi ini pertama tetap amoksisilin ya. Amoksisilin, boleh ampicillin. Kalau enggak ada ya balik pakai Kotrim ya. Cuman ya tidak direkomendasikan Kotrim ini ya. Karena dia bisa ngaruhnya ke ginjal. Sorry, bukan sumsum tulang tapi ginjal ya. Bisa ngaruhnya ke ginjal. Jadi ya lebih baik pakai yang amok ya. Oke. Jadi lini keduanya apa selain amok? Ampicillin. Nah, kalau umpama rawat inap, ya pakai golongan cefalosporin. Gak apa-apa ya. Biasanya kita pakai golongan ceftriaxone. Ya, itu nggak apa-apa. Oke, itu untuk ISK. Ada pertanyaan enggak? Masih belum ada, Dokter. Oke, selanjutnya adalah tentang anemia ya. Hmm. Kalau tentang anemia, berarti kamu harus tahu ya kadar normal di dalam darah itu ya. HB normalnya berapa, leukosit berapa, trombosit berapa. Ini wajib tahu. Nah, untuk menentukan jenis anemia, kita menghitung yang namanya MCV dan MCH. Ya, MCV ngarahnya ke volume. Kalau volume berarti ukuran. Normalnya MCV itu adalah 80 sampai 100. Kalau kurang dari itu, berarti dia adalah mikrositer. Siter itu ukurannya. Kalau lebih berarti makrositer. Sedangkan kalau MCH, hemoglobin. Hemoglobin ini kan dia memberikan zat warna pada sel darah merah. Normalnya adalah 27 sampai 33. Nah, makanya istilahnya adalah normokrom. Tapi kalau umpama dia kurang dari 27, berarti adalah hipokromik. Kalau lebih dari 33 berarti hiperkromik. Gitu ya. Nah, jadi dilihat MCV sama MCH saja. MCHC ini enggak usah. Jadi kamu harus wajib tahu HB normal itu berapa, leukosit normal, trombosit normal, MCV, MCH. Nah, dikatakan anemia kalau HB-nya kurang dari normalnya ini. Gitu ya. Ditandai dengan adanya 5L. Ya, lemah, letih, lesu, ya, lunglai, dan sebagainya. Setelah ada tanda-tanda tersebut, dicek MCV, MCH. Jadi kalau umpama nih, ya kan, HB-nya normal, cuman MCV, MCH-nya turun. Ya, itu belum termasuk anemia. Jadi wajib AIN HB-nya harus turun. HB-nya harus turun didukung dengan pemeriksaan MCV dan MCH. Ya, jadi harus ada ini ya,
Jadi dikatakan anemia kalau ada 5L konjungtiva anemis. Konjungtiva anemis tandanya apa? Ya, Hb-nya rendah. Nah, dari anemia ini kita kenal ada tiga ya. Ada hipokrom mikrositer, ada normokrom normositer, dan ada makrositer. Ya, berdasarkan MCV dan MCH-nya. Kali ini kita fokusnya adalah untuk yang hipokromikrositer, di mana MCV dan MCH-nya rendah. Nah, apa saja penyakit yang bisa menyebabkan hipokrom mikrositer adalah kavetasik. Ya, singkatannya jembatan kodenya kavetasik. K berarti anemia yang disebabkan karena penyakit kronis. V anemia defisiensi besi. Talasemia. Sik anemia sideroblastik. Jadi kalau ditanya DD-nya anemia hipokromikrositer ya 4 ini ya. Anemia penyakit yang disebabkan karena penyakit kronis, anemia defisiensi besi, talasemia, dan anemia sideroblastik. Gitu ya. Tuh. Oke, sekarang kita bahas satu per satu untuk anemia hipokromikrositer. Nah, yang pertama adalah anemia defisiensi besi, ya, atau kekurangan zat besi. Faktor resikonya apa? Paling sering adalah anak-anak, ya, anak-anak, pasien ibu hamil, cacingan, ya, vegetarian, atau mungkin karena adanya perdarahan kronik, contohnya hemoroid, menstruasi, ya. Tuh. Cuman kalau pada anak-anak biasanya disebabkan apa? Mungkin zat intake-nya kurang. Ya, kamu harus gali yang namanya makan sehari-harinya apa. Nah, kalau kurang makan daging, kurang makan sayur, rata-rata ya memang anemia defisiensi besi. Nah, rata-rata pada anak itu. Ya, atau bahkan anak-anaknya kena cacingan. Tuh. Penyakit kronis juga bisa. Gitu. Tandanya apa kalau terjadi defisiensi besi? Selain 5L tadi, ada namanya koilonikia. Koilonikia itu ada kuku, sendok. Nah ini ya, nah cekung gini ya. Tuh, koilonikia. Selain itu ada glositis. Glositis itu ada lidahnya merah. Ini. Kan biasanya kan ada putih-putihnya ya. Nah ini merah dan terasanya nyeri. Terus ada stomatitis angularis, yaitu samping-sampingnya ini ya. Nah, dari daerah sini kita lihat merah. Ya, merah terus ada garisnya. Biasanya itu namanya stomatitis angularis. Ya, diglositis, atrofi papilida, dan nyeri biasanya. Terus ada pika. Pika itu apa? Pasiennya makan segalanya ya. Itu dibebas. Tuh. Nah, untuk menentukan ya kan anemia defisiensi besi, tetap ya kan cara cek DL tadi pemeriksaan tentunya apa? Kita boleh lakukan hapusan darah tepi. Pada hapusan darah tepi kita temukan adanya sel pensil atau sigar sel. Ya, besi kan bentuknya lonjong gini ya. Ah, kayak tabung gitu kan sama seperti pensil, sama seperti batang rokok. Ya, sigar itu rokok maksudnya. Ya, gitu. Jadi sama. Jadi dia seperti sel pensil atau sigar sel. Nah, untuk menentukan good standard itu kita cek yang namanya profil besi. Umumnya kita cek yang namanya SITIBC. Ya, dua ini cukup. Ya, serum iron rendah, total iron binding capacity-nya dia tinggi. Serum iron itu adalah kadar besi di dalam darah kita. Itu rendah.
Nah, cuman TIBC kenapa kok tinggi? Kan namanya total iron binding capacity, ya kan? Karena tubuh kita membutuhkan banyak sekali besi, tapi serum ironnya rendah, otomatis kemampuan daya ikat besinya juga akan semakin tinggi karena keperluannya tinggi. Makanya TIBC-nya dia akan tinggi karena dia akan rebutan zat besi. Gitu ya. Jadi dia akan nanti akan rebutan zat besi. Terapinya apa? Kalau anemia defisiensi besi, yaitu kita berikan kalau non medikamentosa, ya kan, yaitu asupan besi yang penting. Nah, asupan besi ini dapatnya dari mana? Kalau sayuran berarti apa? Sayuran hijau, gitu ya. Jadi kalau sayuran hijau apapun itu, ya. Tapi kalau bentuknya protein, bisa kita berikan daging, ya, daging cincang. Nah, kalau anak-anak kan biasanya daging cincang ya, atau boleh kita kasih hati ayam. Nah, untuk mempercepat yang namanya absorpsi zat besi, ya kan, boleh kita kasihkan asam ascorbat. Ya, asam ascorbat itu apa? Vitamin C, intinya itu ya. Asam ascorbat, boleh kita tambahkan vitamin C. Itu adalah untuk mempercepat ya penyerapan asam, ya, untuk mempercepat penyerapan zat besi. Nah, sehingga untuk yang dihindari adalah bahan-bahan makanan yang bersifat basah dan obat-obatan lambung. Ya, karena dia bisa menghambat ya penyerapan zat besi. Nah, itu untuk yang non-medikamentosanya. Sedangkan kalau medikamentosanya, kita lihat dulu kadar HB-nya berapa. Kalau HB-nya dia adalah sudah kurang dari 7, ya kan? Dan atau kalau dia cuma 8 tapi sudah ada gangguan hemodinamik. Gangguan hemodinamik itu contohnya apa? Dilihat dari TV. Nadinya cepat lemah, tensinya turun, anak GCS-nya menurun, cenderung mengantuk. Nah, kalau sudah ada gangguan hemodinamik seperti itu, boleh kita lakukan transfusi PRC. Ya, transfusinya PRC ya, untuk sel darah merah. Gitu. Berapa banyak? Biasanya target HB kita adalah 10. Target HB-nya adalah 10. Nah, biasanya yang memberikan advis adalah dokter spesialis anaknya kalau memang membutuhkan transfusi. Sedangkan kalau medikamentosanya, berarti kita berikan apa? Sulfavirus. Kita kasih penambah zat besi. Ya, sulfavirus. Kalau anak-anak dosisnya berapa? Tahu nggak? Ini kan kalau dosis dewasa ya. Kalau anak-anak berapa? Nggak tahu dong. Anak-anak dosisnya 4 sampai 6. Ya, kamu catat ya. Anak-anak dosisnya 4 sampai 6 miligram per kilogram berat badan per hari. Tuh. Nanti dibagi dalam 3 dosis. Ya, boleh diminum 1 kali 1 boleh. Boleh diminum 3 kali 1 boleh. Ya, jadi 4 sampai 6. Nah, kita berikan selama berapa lama? Biasanya kita evaluasi minimal 2-3 bulan. Tapi untuk pemberian dosis 4 sampai 6 miligram, itu tadi diberikan pada 1 bulan pertama. Ya, diberikan 1 bulan pertama. Nah, setelah 1 bulan, ya kan? Nah, itu kita evaluasi HB-nya, gitu ya. Nah, kalau HB-nya ternyata sudah normal, sudah naik, kita lanjutkan.
Ya, kita lanjutkan, tapi dengan dosis maintenance. Dosis maintenance-nya berapa? 2 sampai 4. Ya, di 2 sampai 4 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, kita teruskan sampai berapa, Dok? Sampai 2 bulan. Ya, jadi total pengobatan menggunakan medikamentosa 3 bulan. Ya, seperti itu. Sampai sini paham enggak? Paham, dok. Oke. Itu ya, itu kalau dosis anak. Nah, ini kalau dosis dewasa ya. Gitu. Oke. Itu sih. Terus penyebab anemia selain dari ini biasanya karena infeksi berulang juga bisa. Ya, jadi contoh mungkin ISK berulang itu juga bisa menyebabkan anemia. Atau pasiennya punya penyakit kronik, yaitu apa? TBC. Itu paling seringnya TBC berulang, diare berulang. Ya, itu bisa menyebabkan anemia karena dia akan mempengaruhi status gizi pada anak. Gitu. Terus penanggulangannya apa? Yo, cat di dalam kandungan ibu yo seharusnya minum suplemen besi. Kayak gitu ya. Terus di yang lain ada yang namanya penyakit kronik. Kalau penyakit kronik ya otomatis ada penyakit yang mendasarinya. Kalau anak-anak paling sering ada tadi ya TBC, diare kronis, ISK berulang. Nah, itu yang paling sering pada anak-anak. Nah, terapinya apa? Kalau pada penyakit kronik, kita terapi sesuai penyakit yang mendasari. Ya, lek diare kita obati diarenya, kalau TB kita obati TBC-nya, kalau ISK kita obati ISK-nya. Setelah itu, baru kita evaluasi untuk kadar HB-nya. Kalau sudah terkontrol bagus, baru kita tambahi suplemen besi. Loh, kenapa kok nggak dari awal, Mas? Gitu ya. Suplemen besi, efek sampingnya adalah mual muntah. Gitu ya. Efek samping dari suplemen besi adalah mual muntah. Lek penyakit komorbidnya tidak diobati dulu nih. Pas ini lemes, kamu tambah suplemen besi, tambah mual muntah, tambah lemes. Gitu ya. Jadi kita harus obati penyakit yang mendasarinya dulu. Kalau mendasarnya sudah bagus, sudah stabil, baru kita boleh tambahkan suplemen besi. Makanya itulah kenapa kalau pada tata laksana, ya kan, pada gizi buruk, ya kan, pada gizi buruk, penambahan zat mineral itu adalah bukan yang utama, bukan pada fase stabilisasi, tapi kita gunakan ketika dia sudah fase transisi bahkan rehabilitasi. Seperti itu ya, dapat dipahami. Dapat, dok. Oke. Selanjutnya adalah anemia sideroblastik. Kalau sideroblastik ini biasanya karena terkait genetik. Ya, ada masalah pada kromosom X-nya. Taunya dari mana? Taunya ya good standarnya adalah bone marrow function. Ya, atau aspirasi sumsum tulang. Nanti pada aspirasi sumsum tulang didapatkan adanya gambaran Pappenheimer bodies. Ya, atau ring sideroblastik ini. Ya, tuh. Nanti terapinya kita rujuk ya, karena itu adalah penyakit autoimun, ya, penyakit genetik. Jadi biasanya terapinya perlu yang berat-berat. Terus hipokromikositordia yang terakhir adalah talasemia. Nah, clue-nya kalau talasemia berarti apa? Dia ini merupakan salah satu penyakit degeneratif, ya, penyakit genetik yang disebabkan karena ini autosomal resesif. Jadi autosomnya dia itu sama kecil ya, IA kecil, IA kecil juga. Sehingga dia menyebabkan terjadinya namanya talasemia.
Ya, jadi thalassemia itu ada masalah pada rantai globinnya. Ciri-ciri thalassemia itu apa? Ya kan? Yang jelas rata-rata adalah anak-anak. Ya, anak-anak ya kan ada 5L jelas ada ini kuning. Ya kan? Pasien yang kuning ada organomegali ya kan? Tampak mukanya seperti tikus, Pasien skule atau Rudenfish. Dan yang paling penting ini, pasien anak-anak tersebut sering melakukan transfusi. Jadi anak-anaknya sering melakukan transfusi berulang. Ya, sering transfusi berulang. Tuh. Terus, ya kan? Pemeriksaan fisiknya apa? Ya, selain DL, kita lakukan yang namanya hapusan darah tepi. Yang ditemukan adanya sel target atau teardrop. Tuh. Tapi kalau ditanya, ya kan, nah, gold standarnya apa? Kita jawab HB elektroforesa. Di HB elektroforesa itu untuk menentukan diagnosis thalassemia. Nah, dari HB elektroforesa ini nanti kita bisa tahu ya HbA-nya berapa, HbF-nya berapa, HbA2-nya berapa. Nah, ngafalinya, hafalnya aja yang ini. Kalau HbA-nya dia turun, berarti dia termasuk thalassemia alfa. Selain HbA turun, HbA2 naik, Hb4 naik, itu termasuk thalassemia beta. Gitu ya. Jadi ini untuk menentukan pasiennya ini thalassemia jenisnya apa. Terus selain ini, ya kan, thalassemia itu berdasarkan klinisnya ada istilah minor dan mayor. Ya, kalau minor biasanya pasiennya tidak ada ini. Ya, jadi kalau minor pasiennya rata-rata cuma 5L, ya kan? Mukanya seperti tikus, ada riwayat transfusi, kemudian ditemukan hapusan darah tepinya sel target. Gitu. Tapi kalau dia termasuk thalassemia mayor, maka dia sudah ada organomegali. Jadi ada kelainan fungsi organ. Mungkin dia sudah kuning, bahkan liver atau dan liennya sudah membesar. Jadi yang paling sering adalah liennya. Lien dan livernya membesar. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terapinya apa? Kalau pada thalassemia, terapinya tetap adalah transfusi. Ya, kita transfusi. Gitu. Nah, tapi karena transfusi berulang, efek sampingnya terjadi yang namanya hemosiderosis. Hemosiderosis itu adalah penumpukan zat besi di dalam darah. Gitu ya. Sehingga ketika sudah transfusi berulang, biasanya kita tambahkan kelasi besi, yaitu untuk mengikat dan mengeluarkan zat besinya tersebut. Biasanya kita berikan minimal ini ya 10 sampai 20 kali transfusi. Baru kita berikan kelasi besi ya, minimal 10, maksimal 20. Kita berikan kelasi besi, ya kan? Nah, untuk mengeluarkan zat besinya. Karena kalau zat besi terlalu banyak di dalam darah juga kurang, ya. Nah, dari penjelasanku tersebut, ya kan, bisa kita tahu ya, jembatan keledainya. Yang namanya thalassemia, ini ya, ada 5T. Thalassemia, ya kan? Bentuknya, mukanya seperti tikus dan punya riwayat transfusi berulang. Kemudian pada hapusan darah tepi didapatkan target cell. Ya, gitu. Atau teardrop. Atau jembatan kata yang lain ada tembak talang tikus. Ya, tembak talang tikus apa?
tembak sel target. Kan kalau kita nembak ada targetnya ya. Target talang talasemia tikus. Mukanya seperti tikus. Nah, boleh pakai jembatan keledai itu. Nah, ini adalah contoh mukanya ya. Nah, kayak mukanya kayak seperti tikus ya. Aku pernah lihat satu pasien thalassemia benar-benar kayak gini deh. Yes, lumayan mirip seperti ini. Ya, terus ini contoh sel target ya. Dia ada titik di tengahnya, ada bulatannya. Tuh. Terus siddle cell itu ini. Ya, ini ya. Jadi rambut ini umumnya ya kan kalau kita foto ronsen itu enggak kelihatan. Ya, enggak kelihatan. Dan kalau pada pasien talasemia ya kan? Karena terlalu banyak zat besi, karena dia kan punya riwayat transfusi berulang. Salah satu komplikasinya tadi dia hemosiderosis, yaitu penumpukan zat besi. Zat besi ini nanti karena terlalu banyak, dia nanti akan malah masuk, ya kan? Memberikan nutrisi pada rambutnya, gitu ya. Dimasuk ke pori-pori rambut, sehingga rambutnya ini mengandung banyak zat besi. Kalau sudah banyak zat besi, ya kan, otomatis kan banyak iron nih di rambut kita. Pada tampakan foto X-ray atau foto sidulnya ini nanti kelihatan rambutnya. Ya, ini kan kelihatan bulu-bulu rambutnya ya, rambut-rambutnya. Gitu. Jadi yang dilihat dari sidal cell adalah itu. Ya, kelihatan tidak rambutnya. Kalau kelihatan ya sudah, berarti zat besinya sudah banyak di rambut pasien. Oh, itu adalah untuk anemia hipokromik mikrositer sesuai dengan tema CPD. Sampai sini ada pertanyaan. Izin bertanya, berarti untuk thalassemia meskipun berapapun kadar HB-nya itu harus tetap transfusi gitu. Iya, dilihat dulu HB-nya sama kondisi klinisnya. Gitu. Ya. Jadi kalau kondisi klinisnya rata-rata kalau talasemia pasti HB-nya rendah. Gitu. Makanya biasanya sudah kalau HB-nya tinggi, anaknya aktif. Anaknya aktif. Gitu ya. Terus tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan kemudian kok ada tanda-tanda 5L, dicek darah, ternyata HB-nya rendah. Karena itu adalah penyakit kronis. Tetap kriteria transfusi adalah jika HB kurang dari 7. Atau kalau tidak kurang dari 7, ada gangguan hemodinamiknya tadi. Tetap lihat kondisi pasien. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham, dokter. Oke, kita lihat CPD-mu bentar ya. CPD-mu tadi itu, wait. Kamu sama dokter Mareta ternyata. Enak kok sama dokter Mareta kok. Enak dah. Hmm? Eh, enggak enak sih dokter, tapi kayaknya agak takut aja gitu. Ya, gak apa-apa, enak kok. Disusuk engkau ubun-ubunmu ya. Oke, ini pasien datang demam 4 hari. Naik jadi 38. Sudah minum paracetamol, demam lagi. Ada nyeri kepala, muntah, BAB lembek. Nyut-nyutan, ya tidak membaik saat beristirahat. Mata kunang-kunang, mual muntah 2-3 kali. Muntah tidak dapatkan lendir darah. Kalau lebih 20, tidak berbau ya. Heeh. Kuning, BAB agak jarang. Hmm, Ya,
paracetamol. Oke. Oh, sudah gede anaknya ya. Ini laki-laki ya? Oh, perempuan. Oke. Fisik suhunya 38,7. Tampak anemis. Yang lainnya normal semua ya. Oke. Ada nyeri tekan suprapubik. Ya, berarti curiganya suspek IS. Kayak mungkin titis. Dicek darah. Loh, trombositnya kok mepet. Ya, HB-nya 9. Ya, tuh. Terus leukositnya normal tapi mepet bawah. Nah, ini ya MCV MCH-nya. Loh, kelihatan sudah turun banget ya. MCV MC-nya turun. Tuh. Terus hapusan darah tepi dicek. Ternyata ada anemia hipokromikrosit. Ya, diduga anemi DD talasemia. Gitu ya. Gitu, karena hipokromikrositar salah satunya DD-nya adalah talasemia. Nah, cuman untuk menegakkan diagnosis ini nanti perlu diceknya namanya apa? HB elektro. HPLP. Ya, tuh. Nah, ini cek UL-nya ternyata normal semua ya. Jadi kemungkinan bukan ISK penyebab demamnya. Di penyebab demamnya dari apa? Bisa anemianya. Gitu. Ya, cret. Suspek ISK anemi kromatositer ya. DD defensi besi. Ya kan, kamu boleh tambahkan anemia sideroblastik boleh atau anemia menyebabnya penyakit kronis. Jadi kamu harus screening dulu ya. Pasiennya ini nggak punya batuk pilek enggak ya dalam 1 bulan terakhir kayak gitu ya. Barangkali kena TBC kan juga bisa karena Indonesia ini ya kan adalah apa? Indonesia endemis di TB. Itu ya. Terapinya apa? Terapinya ya simptomatik aja ya. AN, paracetamol, ondan, lakto, kurkuma, PRC, Deveron tab. Nah, Deveron tab ini adalah untuk apa? Ini untuk besinya biar nggak overload. Nah, untuk kelasi besi. Pasiennya ini punya riwayat transfusi berulang kah? Masih belum sih dokter. Cuma ini kan planningnya mau saya ini kan apa transfusi gitu. Nah, kalau aku, ya kan, ini terapi dari kamu, bukan dari dokternya. Iya dari saya sendiri. Nah, kalau aku sih belum perlu ya, karena HP-nya cuma 9. Ya, 9 itu sudah masih itu ya. Cuman dari tanda-tanda vitalnya tadi masih bagus. Nah, ini ya meskipun agak cepat, ya kan, cuman TTV-nya masih bagus 95. Tidak terjadi hipotensi di sini. Gitu. Jadi planningnya apa? Ya mungkin bisa karena dehidrasi nadinya cepat ini. Jadi ya mungkin bisa di loading aja gitu. Jadi mungkin dikasih cairan loading. Ya, loadingnya apa? Ya biasanya KN3B toh. Kamu loading, nanti kamu buat aja dehidrasi ringan sedang gitu. Nah, taunya dari mana dehidrasi ringan sedang? Ingat kriteria dehidrasi ya. Matanya cowong ya kan? Nadinya cepat. Ini kan nadinya sudah cepat toh. Gitu. Ya. Tuh, terus pasiennya apa? Ingin minum terus. Nah, kalau aku sih itu ya. Jadi ini dibuat dehidrasi, infusnya, ya kan dihitungnya untuk kebutuhan cairan KN3B, maintenance-nya kalau bisa pakai KN3A, ya toh? Kenapa kok kamu pakai KN3B? Soalnya pasiennya kan muntah sama BAB lembek tuh, dokter. Jadi kepikirannya 3B.
Hmm. 3B itu biasanya kita gunakan untuk rehidrasi aja, gitu ya. Selanjutnya, maintenance-nya pakai KN3A, gitu. Jadi kalau aku sih itu, baru dikasih paracetamol, ya. Injeksi boleh, ya. Injeksi boleh pakai Santagesik atau paracetamol infus boleh, ya. Tab boleh, ya. Tuh, terus dikasih ondan untuk muntahnya, Lacto-B untuk diarenya ya. Kamu boleh kasih ranitidin juga boleh ya. Tuh, kan injeksi ranitidin boleh. Kamu tambahkan ranitidin. Terus kalau aku ini belum perlu ya. Kalau aku ini belum perlu. Gitu, karena HB-nya masih 9. Masih oke. Nanti kalau ditanyain apa indikasi transfusi, nah baru kamu jelaskan, ya kan? Kalau HB-nya kurang dari 7 atau kalau HB-nya tidak kurang dari 7 dan ada gangguan hemodi, nah gitu. Ya, terus ISK. Nah, hapusan darah tepi ada target sel Sigar sel, ya kan? Nah, urin lengkapnya sekian. Nah, kalau urin lengkap ini tidak mengarah ke ISK. Ingat tadi ya, UL, ISK didapatkan ada nitrit. Nitritnya positif. Ada bakteri positif. Leukosit dua lapang pandang ini belum menegakkan ISK. Ya, tuh sebenarnya. Nah, hapusan darah tepinya sekian, berarti apa? Kemungkinan anemia defisiensi besi dan DD talasemia. Di pasiennya ini kemungkinan punya talasemia. Gitu. Ya. Nah, tuh. Terapinya apa kalau anemia? Ya, kita kasih besi. Jadi besinya itu adalah besi oral aja. Jadi tidak perlu PRC. Itu kasih besi oral ya. Tuh. Kalau aku sih nggak perlu antibiotik juga ya. Jadi ini amoksisilinya kalau saya nggak perlu karena pasiennya tidak ISK kalau menurutku gitu. Jadi menurutku pasienmu ini demam ya karena anemianya kurang lebih seperti itu. Nah ini mm, suspek ADB dan DDI thalassemia ya. Sebenarnya tadi sudah ada sel targetnya. Ini tanggal 24 dicek lagi. Oh, MCV-nya masih rendah, MCH-nya masih rendah. Kenapa kok dicek lagi? Karena ini loh, D, trombositnya dia cenderung rendah. Ya, makanya dokternya minta cek DL ulang. Itu sebelumnya kan A166. Loh, kok tambah turun? Takutnya bisa ngaruhnya ke DB ya. Nah, cuman ternyata di sini ya kan normal. Ya, kalau normal ya berarti kemungkinan bukan DB. Apalagi dicek di hari terakhir, ternyata malah tambah leukositosis. Ya kan leukositnya meningkat. Berarti memang ada infeksi yang mendasari, makanya terjadi anemia defisiensi besi ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Izin tanya dokter, untuk yang pemeriksaan labnya itu tadi kan ada eritrositnya meningkat. Itu kalau misalkan anemia defisiensi besi, apa bisa ya? Eritrositnya apa? Eritrosit itu bukan kadar ininya, D. Yang perlu kita lihat adalah HB. Jadi bukan eritrosit, ya. Jadi yang kita lihat adalah HB-nya. Nah, ini HB8 ini jelas anemia. Jadi yang dilihat itu bukan ini, bukan, tapi HB. HB rendah didukung dengan MCV, MCH, baru kita katakan suatu anemia. Anemia jenis apa? Lihat MCV, MCH. Ini turun semua, berarti dia hipokromik mikrositek. Seperti itu.
Nah, iya dokter, tapi saya pernah baca dokter, kalau misalkan pada penderita anemia, untuk Hmm. eritrositnya meningkat itu bisa ngarah ke talasemia, karena kan untuk talasemia itu karena kompensasi dari sutul karena HB-nya turun itu kan akhirnya apa meningkatkan eh, produksi eritrosit gitu dokter, makanya Iya. eritrositnya meningkat. Saya kepikiran itu gitu. Iya, memang kalau eritrosit meningkat adalah kompensasi dari sumsum tulang. Memang. Cuman untuk menegakkan diagnosis, eritrosit itu tidak dilihat. Paham enggak? Jadi cukup kita lihat HB, MCV, MCH. Itu. Jadi memang kalau umpama ada kelainan pada sumsum tulang, apalagi talasemia ya, kompensasi itu pasti ada. Entah itu dari eritrosit, leukosit, maupun trombosit. Gitu. Cuman untuk parameter awal, untuk mendiagnosis ini anemia atau bukan, itu cukup pakai HB. HB dan 5L. Itu dulu. Ya, HB dan 5L. Kalau HB-nya rendah, ada 5L. Ya kan? Kita lihat langsung MCV, MCH untuk melihat apakah jenisnya. Gitu kan? Ternyata di sini rendah. Ternyata hipokromikrositer. Seperti itu. Setelah kita tahu hipokromikrositer, baru kita kerucutkan. Kira-kira dia jenis yang apa? Karena DD-nya tadi ada 4. Ya, ada FE, sideroblastik, penyakit kronis, sama talasemia. Periksanya apa? Yang pertama, hapusan darah tepi. Yang kedua, cek SI, TIBC. Yang ketiga, cek HB elektroforesa. Nah, cukup pakai itu aja. Itu usulan pemeriksaan penunjangnya. Gitu ya. Ternyata ya kan yang dilakukan cuman yang mana? Nah, ini nggak ada hapusan darah tepi nih. Nah, kamu tambahin nanti ya hapusan darah tepi. Ternyata hasil hapusan darah tepinya, nah kayak gini ya. Ternyata ada hipokromik mikrositer, ada target cell, ada si sel. Berarti kemungkinan dua. Ya toh? Bisa anemia defisiensi besi, bisa talasemia. Nah, untuk selanjutnya apa? Tetap kita cek SITIBC sama HB elektroforesa karena itu adalah good standarnya. Gitu, paham ya maksudku? Dokter. Oke. Dari CBD ini ada yang mau ditanyain enggak? Berarti untuk planning terapi tadi untuk anemia ditambahin zat besi aja. Iya, tambahi zat besi aja. Ya, kalau PRC ini transfusi kalau saya rasa belum perlu ya. Tuh. Memang ditransfusi sama dokter Mareta enggak toh? Selama di Enggak, enggak kan? enggak. Nah, karena HB-nya masih bagus. Terus tidak ada gangguan hemodinamik. Jadi mungkin gangguan hemodinamiknya cukup karena nadinya kan cuman cepat aja. Itu bisa juga karena dehidrasi. Di nadi cepat, ya kan? Nah, itu salah satu kan tanda dehidrasi juga. Paham ya? Paham, dokter. Oke. Ya, jadi sudah tahu ya letak salah di mana CBD-nya. Ntar kamu revisi ya. Sebelum besok dihabisi dokter Mareta. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah sih dokter. Udah ya. Oke, baik. Kalau memang udah, tak cukupkan sekian ya pertemuan pada siang hari ini, ya kan? Nanti untuk file apa materinya tadi nanti tak kirim ya. Oke, kita tutup dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan CBD besok lancar ya. Amin. Jadi,
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Dokter. Ya, sama-sama.